Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar, Bu. Lancar. Oke, ada yang sudah bolong nih, anak-anak Ibu. Aman ya, alhamdulillah. Sultan gimana Sultan? Aman, Bu, lemes. Alhamdulillah, semoga istiqomah sampai 30 hari ya. Semuanya penuh puasanya gitu ya. Oke, anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, apa nak yang harus kita lakukan? Berdoa. Iya, berdoa. Siapa nih yang paling ganteng di sini? Tolong Ibu mohon untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Nah, anak-anak, seperti biasa, supaya semuanya semakin semangat, kita coba nyanyi dulu ya semuanya. Hari ini lagunya, nih tahu nggak kita mau nyanyi lagu apa? Ada yang sudah belajar? Hari ini akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai. Tahu nak lagunya gimana? Tahu. Teman-temannya hari ini masuk semua atau ada yang sakit? Ibu lupa tanya tadi. Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, bisa disimak dan dinyanyikan dengan semangat di rumahnya masing-masing. Semuanya. Terima kasih sudah bernyanyi dengan semangat. Oke, di sini anak-anak Ibu punya sebuah gambar. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira siapa sih tokoh yang ada di gambar ini? Ada yang kenal? Ya, Bu, Insinyur Soekarno. Betul, pintar Yasmin. Insinyur Soekarno. Siapa kira-kira Insinyur Soekarno itu? Siapa nak? Presiden pertama Indonesia, Bu. Pintar, Elisa. Presiden pertama ya. Oke, kira-kira dari gambar ini nak, apa yang dilakukan oleh Bapak Soekarno ini? Membacakah atau ngapain kah beliau kira-kira? Aktivitasnya. Yang mau jawab, berani? Jangan tahu salah ya. Pidato. Pidato, pintar Sultan. Pidato. Kira-kira nak, pernah nggak kalian mendefinisikan, tahu definisi pidato? Pidato itu apa sih? Ibu mau tahu dulu nih pendapat masing-masing. Kira-kira apa, Yasmin? Pidato itu apa? Bicara di depan orang banyak, Bu. Iya, pintar, berbicara di depan orang banyak. Kalau menurut Elisa, pidato itu apa? Berbicara depan orang banyak, sama. Iya, nggak apa-apa. Oke, berbicara di depan orang banyak. Oke, Sultan. Apa, nak? Menurut saya pidato itu adalah berbicara di depan orang banyak dan memberikan motivasi yang berisi.
sambil Masya berceramah di depan orang halayak Masya untuk menyemangati Oke. audiens. Oke, oke. Memberikan motivasi, inspirasi ya. Oke. Terima kasih Sultan. Bagus ya semuanya jawabannya. Intinya bahwa pidato itu pengungkapan pikiran ya, Nak ya. Betul di depan orang banyak. Jadi ada tujuannya pidato untuk biasanya memberikan ajakan gitu kepada halayak ramai gitu di depan umum ya. Intinya berbicara di halayak ramai. Betul kata anak adik-adik semuanya. Coba kita next. Nah, jadi anak-anak dengan pembelajaran hari ini nanti Ibu harap kita bisa menelaah unsur-unsur pidato, kemudian menyajikan pembicaraan pidato dengan baik, kemudian mengonsepkan, nanti kita akan lanjutkan dengan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kita akan menguraikan kira-kira bagaimana sih menyikapi masa pubertas dengan tepat. Kemudian nanti kalian harus melaporkan konsep dari ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan gitu ya. Karena di sini nih kebetulan kita beragam nih, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemarin Ibu ada minta membuat nomor kepala ya, nomor kepala. Ayo Ibu mau lihat karya-karya anak-anak Ibu. Iya tuh punya Kak Yasmin, punya Yasmin. Siapa lagi? Tolong dipakai dulu di kepalanya. Oke, itu sesuai nomor urut kelompoknya. Oke. Punya Elisa, punya Sultan mana nih? Mau lihat karyanya. Loh, malah oke. Mana? Ayo, Sultan udah kerjakan belum? Oke, sudah. Ih, bagus-bagus semuanya. Oke, berarti itu Yasmin sama Elisa satu kelompok ya. Sultan single player ya. Gak apa-apa ya Sultan ya. Mandiri ya. Oke, anak-anak. Nih, Ibu mau nunjukin sesuatu. Anak-anak, sebelum kita berbicara mengenai unsur pidato, ayo sekarang buka dulu nih bukunya, buku paketnya. Kalian bisa buka halaman 3-4. Ibu mau kalian baca dulu teksnya, nanti baru kita bahas tentang unsur-unsurnya. Coba ya Ibu anukan dulu. Baca dengan lantang ya. Bentar. Udah dibuka bukunya masing-masing, halaman 3-4 ya. Coba nih. Nah, apa Nak? Judul dari bacaannya? Ayo, judulnya. Ibu RT Sang Pemersatu. Iya, pintar. Ibu RT Sang Pemersatu. Nah, Ibu mau baca dari Yasmin. Silakan. Baca Kak, Bu. Ya, baca dengan lantang ya. Ibu RT Sang Pemersatu. Kampung Sangat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, keluarga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya pemukiman lain, warga Kampung Sangat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Stop. Nah, kita lihat nih siapa yang nggak memperhatikan. Ayo lanjut, Sultan. Mana tadi? Ayo. Perselisihan katanya tadi. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat.
Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya, bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Oke, lanjut. Elisa. Yang mana? Masih di mute, Pintar. Bapak dan Oke. Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya. Ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan lanjut, Yasmin. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih, dan sehat, dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya. Kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Oke, bagus ya semuanya anak-anak Ibu sudah lancar, hebat membacanya, alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak kalian walaupun sifatnya nanti kita berkelompok, tapi secara mandiri Ibu mau kalian menjawab 3 pertanyaan ini. Tadi kan sudah membaca teksnya nih, pasti sangat mudah untuk menjawab pertanyaannya. Jadi yang paling menyimak nih dari awal sampai akhir pasti akan mudah untuk menjawab. Ibu kasih waktu 5 menit untuk 3 pertanyaan. Nah, bisa? Bisa? Bisa, Bu. Oke, baik. 5 menit ya. Dari sekarang, Ibu akan pakai timer. 5 menit dari sekarang dimulai. Sorry.
Oke, sudah 5 menit. Sudah semuanya 3 pertanyaan? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, di sini Ibu akan punya beberapa nomor. Jadi nomornya nanti yang Ibu panggil akan mewakili kelompoknya untuk menjawab pertanyaannya. Jadi semoga kebagian semuanya ya. Nih, kita ambil nomor pertama. Nomor 1, kelompok 1 silahkan. Siapa menjawab pertanyaan, siapakah nama pembicara dalam pidato tadi? Nah, ayo, siapa kira-kira? Saya, Bu. Oke, kelompok 1 dulu ya, Hasan. Satu-satu ya. Jadi, nama pembicara dalam pidato pada bacaan tadi ialah Ibu Erika. Ibu Erika. Oke, kalau menurut Sultan siapa? Setelah hasil dari yang saya baca tadi, menurut saya Ibu Erika, Bu. Ibu Erika juga. Oke, keduanya benar. Oke, kita lanjutkan ya ke pertanyaan kedua. Nih, aku ambil nomornya. Nomor 2, dipersilahkan. Kelompok 1 dulu. Siapa pendengar pidato? Siapa kira-kira ya yang menjadi audiens daripada pidato tadi? Saya, Bu. Siapa, Nak? Warga kampung Melati. Warga kampung Sehat Melati. Iya, betul. Warga kampung Sehat Melati ya, sudah dijelaskan tadi di teksnya. Sangat tidak tersurat ya, tidak tersirat gitu ya, jelas tersurat. Oke, pertanyaan terakhir nih, kembali Ibu serahkan dari kelompok 2. Yang nomor kepalanya 1, bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Dipersilahkan. Kelompok 2. Seingat saya, Bu, sikap kepemimpinan dari Ibu RT tadi itu ramah, berwibawa, bersahaja, dan teladan. Iya, ramah, berwibawa, bersahaja, dan teladan. Oke, kalau misalkan pendapatnya Yasmin? Sama, Bu, serta bijaksana. Iya, ya sudah lengkap ya jawabannya anak-anak Ibu. Oke, nih Ibu mau lanjutin ke materi tadi. Good ya, guys. Nah, nanti kalau kalian ngebuat pidato tuh ada unsur-unsur yang harus diperhatikan apa aja. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Pertama, yang namanya pidato itu ada salam pembukanya, pasti bisa selamat pagi atau dengan assalamualaikum gitu ya. Kemudian ada pendahuluannya. Mau sebelum masuk ke inti, kalian harus jabarin dulu mau ngomongin apa gitu ya. Dijabarin, dikasih jalan sebelum masuk ke inti dari pembicaraan. Kemudian baru masuk ke topiknya, ke intinya, baru ditutup bisa simpulan daripada apa yang kita bicarakan. Kemudian dengan salam penutup bisa dengan selamat pagi lagi atau dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Jadi ada 5 ya. Ada berapa, Nak? 5. On mic aja ya. 5. 5. 1 apa? Salam pembuka. Oke, salam pembuka 2. Pendahuluan 3. Inti 4. Penutup 5. Salam penutup. Oke, salam penutup. Ingat ya, jadi ada 5 komponen, ada 5 unsur dari pidato. Jadi pidato yang baik itu memuat ada temanya nanti, ada pembicaraan yang disampaikan, ada pendengar yang dituju, dan tempatnya di mana. Itu disesuaikan tuh semuanya jadi satu kesatuan. Di sekolah gimana bagusnya gitu ya, jadi nggak asal sembarangan. Di masyarakat juga ada etikanya gitu ya, disesuaikan sama siapa audiensnya. Apakah sama sepantaran dengan kita, siswa juga, ataukah ada gurunya, atau ada pejabat di dalamnya gitu ya. Jadi ada perbedaan jenis-jenis pidato gitu. Oke, nah di sini Ibu punya gambar lagi, Nak. Nah, ayo. Di sini ada gambar 2 anak laki-laki, tapi Ibu nggak tahu nih, kira-kira menurut kalian apa sih bedanya dari gambar 2 ini? Yang satunya gimana, yang satunya gimana? Ada yang mau? Beda umur. Iya, beda umur, satu kecil. Ya, apalagi? Kira-kira dari segi fisiknya mungkin ya.
Satunya lebih tinggi besar, Bu. Mhm. Nah, berhubungan dengan tadi kita membahas, fisik ya, kalian pernah nggak mendengar apa itu pubertas kira-kira? Dalam keseharian kalian pernah nggak ngedengar kira-kira? Udah kelas 6 ya? 5, kelas 6 ya? Kira-kira pernah nggak ngedengar pubertas tuh apa sih gitu? Ya ada yang berani nggak Pernah, Bu. ngajuin? Iya, apa tuh, Nak? Pubertas, Nak? Pubertas itu kata mama saya itu perubahan dari masa kanak-kanak ke dewasa, Bu. Pintar, Sultan. Masya Allah. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Dipersilakan. Jangan tahu salah, nggak apa-apa, bebas. Pubertas itu apa sih? Iya, jadi intinya gitu ya. Pubertas itu adalah perubahan, Nak, dari masa anak-anak menjadi dewasa. Di mana di situ ada kata yang harus digarisbawahi gitu. Tubuh kita itu mulai aktif untuk bereproduksi. Nah, kita nanti akan ngebahas kira-kira ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan perempuan itu apa aja. Nah, untuk itu supaya lebih more easier to understand, guys, Ibu mau kasih video aja. Jadi disimak ya videonya, nanti akan Ibu tanya nih kira-kira apa gitu. Ciri perempuan gimana, ciri laki-laki gimana. Bisa dicatat juga ya. Udah siap untuk menyimak video? Udah siap? Ya. Siap, oke. Semoga kedengaran ya suaranya, kalau nggak kedengaran bilang. Pubertas, seperti tumbuhan yang tumbuh dari biji ke anak pohon, lalu tumbuh menjadi pohon yang berbunga. Manusia juga tumbuh dari bayi ke anak-anak yang kemudian tumbuh menjadi dewasa. Kamu akan mengalami pubertas saat umur 10-16 tahun. Saat mengalami pubertas, kamu akan mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan organ seksual. Perubahan fisik yang dialami perempuan adalah pembesaran payudara, tumbuhnya rambut pada ketiak, tumbuhnya rambut pada daerah kemaluan, dan pematangan organ seksual. Saat mengalami pubertas, perempuan juga akan mengalami menstruasi, di mana sel telur yang tidak difertilisasi akan keluar bersama lapisan dinding uterus dalam bentuk darah kotor. Perempuan akan mengalami menstruasi pada umur 10-15 tahun, di mana kamu sudah harus mulai menyiapkan pembalut, tampon, atau menstrual cup untuk menampung darah yang keluar. Sedangkan perubahan fisik yang dialami laki-laki adalah pembesaran jakun, perubahan suara, tumbuhnya rambut pada ketiak, tumbuhnya rambut pada daerah kemaluan, dan pematangan organ seksual. Kamu juga akan mulai tumbuh jerawat pada muka dan badan saat mengalami pubertas. Jadi kita tadi sudah menyimak sama-sama perbedaan antara ciri-ciri pubertas antara laki-laki dengan perempuan. Nah, tadi semoga ada yang mencatat ya. Nah, anak-anak, Ibu akan kirimkan LKPD ke grup kelas kita. Bisa dibaca di situ. Ibu harap kalian bisa berdiskusi ya dengan teman kelompoknya. Kerja kelompok ya, teman-teman. Jangan tidak bekerja sama dengan temannya. Ibu harap bekerja sama semuanya, oke? Ibu mau kalian membaca petunjuk yang Ibu kirim dengan teliti. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan tanyakan langsung di sini, karena Zoom-nya nggak akan kita matikan. Nanti kalau misalkan sudah dijawab, kalian siapkan, baik itu di buku kalian, maupun nanti di LKPD-nya langsung, nggak apa-apa juga, diketik. Kalian bisa presentasi nanti setelah ini ya. Ibu kasih kurang lebih 15 menit ya. Cukup kira-kira? Oke, cukup? Cukup, Bu. Oke. Kalau cukup 15 menit Ibu akan jaga. Dipersilahkan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah semuanya? Selesai? Selesai, Bu. Oke, alhamdulillah. Yang lain? Oke, Lisa sudah, Yasmin sudah, Sultan? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kita coba Ibu mau dengar kira-kira hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian gimana gitu ya. Ibu minta, Ibu akan goncang nomor di sini, nomor kepala. Ibu ambil acak.
Oke, nomor 1, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Kan nomor 1, nah nanti yang nomor kepalanya 1 menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Apa perbedaan fisik laki-laki dan perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Silahkan. Dimulai dari kelompok 1. Belum. Baik, izin ya Bu. Baik, dipersilakan. Perbedaan fisik laki-laki dan perempuan sebelum dan setelah masa pubertas itu, kalau laki-laki sebelum masa pubertas tidak ada benjolan di lehernya yang disebut jakun. Kalau udah pubertas ada jakunnya. Lalu untuk perempuan, sebelum masa pubertas belum ada tumbuh payudara, setelah masa pubertas akan tumbuh payudara. Setelah itu, laki-laki juga sebelum masa pubertas belum mengalami mimpi basah, setelah masa pubertas mengalami mimpi basah. Kalau perempuan sebelum masa pubertas mengalami menstruasi, sesudah masa pubertas mengalami menstruasi. Saja Bu dari saya, terima kasih. Oke, tepuk salut. Unik semuanya. Tepuk salut. 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 Oke, dipersilakan kelompok 2 yang nomor kepalanya 1 untuk menyampaikan perbedaan fisik laki-laki dan perempuan sebelum dan setelah masa pubertas. Kalau fisik laki-laki itu Bu, Mm-mm. mulai tumbuh jakun, terus suara memberat, Mm. terus mulai mimpi basah, setelah itu tumbuh muncul rambut-rambut pada bagian seperti ketiak, kemaluan, dan bagian area kubis. Kalau perempuan itu membesarnya area tubuh bagian dada, pinggul, setelah itu mengalami menstruasi. Udah itu Bu. Oke, terima kasih. Tepuk salut. 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 Oke, selanjutnya kelompok nomor urut kepala ya. Nomor urut kepala. Yang nomornya nomor 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Gimana nih cara menyikapi masa pubertas? Tadi sudah didiskusikan kan dengan teman sekelompoknya? Silahkan disampaikan di depan teman-temannya. Cara menyikapinya adalah menjaga kebersihan, kemudian menjaga pergaulan. Oke. Itu aja, Bu. Oke, tepuk salut. 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 Oke, terima kasih anak-anak Ibu untuk keberaniannya hari ini. Oke, semuanya sebenarnya udah benar kok jawabannya. Jadi Ibu cuman kasih feedback lagi, penekanan aja sedikit di sini mengenai tadi ciri-ciri pubertas untuk laki-laki. Misalkan tadi dibahas kalau laki-laki itu belum mimpi basah. Jadi kalau misalkan mimpi basahnya itu ditandai itu dengan masa pubertasnya. Jadi awal gitu ya biasanya mimpi basah. Kemudian betul tadi jakun tumbuh gitu ya. Kemudian nanti tumbuhlah rumput terumbu karang. Oke, rambut-rambut kecil itu pada bagian-bagian ketiak misalkan, kemaluan dan sebagainya. Kemudian bahunya itu menjadi lebih bidang ya setelah masa pubertas gitu. Kemudian nanti suaranya memberat. Jadi nanti buat laki-laki nggak usah takut kalau itu terjadi karena itu normal, semuanya normal ya. Ingat ya, Sultan normal ya. Sultan nggak takut kan Bu, pubertas? takut. Takut pubertas. Janganlah, kan itu normal. Semua anak laki-laki akan mengalaminya. Oke, kemudian kalau perempuan tadi juga sudah disebutkan, ada banyak sekali yang ibu dapat dari anak-anak ibu, malah lebih luar biasa daripada ibu. Kurang lebih sama, ada yang sama seperti tumbuhnya bulu-bulu halus gitu, dan kemaluan, ketiak gitu ya, ketika pubertas. Dan kalau perempuan itu menstruasi gitu ya. Kalau laki-laki kan mimpi basah, kalau perempuan menstruasi yang menandai kayak dia udah artinya sudah matang gitu. Berarti organ-organ reproduksinya sudah aktif gitu ya. Nah, jadi makanya tadi disebutkan oleh Elisa bisa mulai menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Karena apa? Ya, artinya kalau sudah pubertas, organ reproduksi aktif, artinya ada kemungkinan-kemungkinan yang
Mungkin nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kalau kayak gitu, nih Ibu mau kita semua merefleksikan apa yang sudah kita dapat hari ini. Ibu mau tanya, apa emang yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Ayo, sebutin semuanya dari awal. Tadi belajar apa aja? Bahkan jangan Belajar dulu. pidato, Unsur-unsurnya ya, pidato. Terus apa lagi? Pidato aja kah tadi? dan tentang Iya. pubertas. Tentang pubertas. Iya, cara menyikapi pubertas pintar. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa bagian yang kalian nggak sukai mungkin? Materinya kah susah atau cara mengajarnya kah atau bagaimana? Silakan disampaikan di sini nggak apa-apa. Bagian yang tidak kamu suka, saya susah belajar pidato misalkan. Ada, boleh kalau ada gitu disampaikan. Oke, Yasmin geleng-geleng. Gambarnya terganggu saya, Bu. Oke, salah fokus ya Sultan. Anda terlampau dewasa. Oke, tidak masalah. Oke, Elisa gimana Elisa? Tidak ada Bu, semuanya suka. Oke, semuanya suka. Bagian yang paling kamu suka apa, Sa? Tentang masa pubertas. Masa pubertas. Oke, Yasmin. Nonton video. Menonton video. Oke, video yang mana nih? Video pubertas tadi? Semua. Oke. Sultan, gimana Sultan? Saya suka pas bagian pidato. Apa? Macet nih, Ibu. Saya suka bagian yang tentang materi pidato. Oh, pidato. Mantap. Semoga nanti pembelajarannya bisa diulang lagi di rumah ya anak-anak Ibu, karena pembelajaran kita akan berlanjut. Karena ini baru pembelajaran pertama, silakan diulang yang mana yang belum paham, boleh ditanyakan di grup, bebas banget. Nah, ada yang mau menyimpulkan? Ayo, Ibu mohon satu orang yang berani menyimpulkan apa yang kita pelajari dari pidato, dari keseluruhan pokoknya. Silakan. Tadi ada pengertian pidato. Pidato apa, Nak? Pidato itu apa? Di depan orang banyak. Pintar, Itu ya. prinsip pidato ada 5. Itu belajar tentang ciri-ciri sebelum dan sesudah masa pubertas dan bagaimana cara menyikapi pubertas. Itu, Bu. Oke, tepuk salut. Salut. Oke, terima kasih Yasmin yang sudah menyimpulkan dan berani menyampaikan kesimpulan di pembelajaran kita pada hari ini. Nanti pastinya akan ada reward nih bagi semua anak-anak Ibu yang aktif berkontribusi di kelas Ibu pastinya. Oke, kalau begitu Ibu ucapkan selamat sudah melewati perjalanan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Good luck semuanya ya. Semoga materinya beneran bisa dipahami. Seperti biasa nih anak-anak, kita akan merayakan semuanya dengan bernyanyi. Kita nyanyi lagunya Ampar-Ampar Pisang. Tahu nggak lagunya gimana Ampar-Ampar Pisang? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Oke, nggak tahu nggak apa-apa ya. Nih, Ibu akan kasih liriknya. Nyanyinya dengan semangat, kan kita mau pulang. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di urung bari-bari. Masak gigi di urung bari-bari. Pak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cancur rupa. Bengkok dimakan api,
buat kinerja kita pada hari ini. Ibu ucapkan selamat ya semuanya sudah melewati pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf nih anak-anak untuk segala kekurangannya dalam penyampaian materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, apa nak yang harus kita lakukan? Doa. Berdoa pintar. Kembali yang paling tampan dong. Ibu minta untuk memimpin doa pulang. Sebelum kita mengakhiri dan menutup pembelajaran pada hari ini, langkah lebih baik kita berdoa sebelumnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak Ibu. Jangan lupa istirahat, cuci tangan, cuci kaki. Semoga lancar ibadah puasanya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.